Tidak hanya sepak bola, supporter Piala Dunia 2022 Qatar juga bisa menikmati sejumlah bangunan unik di Qatar, salah satunya Museum Nasional Qatar. Berbeda dengan museum pada umumnya yang memiliki kesan bangunan kuno, gedung Museum Nasional Qatar terbilang cukup unik. Dari video yang dibagikan jurnalis warta kotalive.com, Eko Priyono, museum yang terletak di Doha, Qatar itu memiliki bentuk bangunan berundak pipih. Bangunan berundak pipih berwarna coklat itu ternyata merupakan bentuk dari mawar gurun. Dikutip dari situs resmi Museum Nasional Qatar, Museum Nasional Qatar baru selesai direnovasi pada tahun 2019 lalu. Museum tersebut dibangun di sekitar pusat istana Syekh Abdullah bin Jasim Al Thani. Kini istana tersebut juga sudah dipugar dan dilestarikan agar bisa dinikmati wisatawan. Museum yang dirancang oleh arsitektur ternama bernama Jean Nouvel itu terinspirasi dari mawar gurun yang halus namun perkasa. Desain bangunan tersebut membuat Museum Nasional Qatar menjadi salah satu museum paling unik di dunia. Selain arsitektur yang unik dan ruang galeri yang memukau, gedung ini memiliki auditorium berkapasitas 220 kursi, 2 restoran, kafe, dan forum makanan tradisional. Untuk pelajar dan mahasiswa, museum ini menawarkan pusat penelitian dan laboratorium baru bersama dengan akses ke arsip digital. Sebuah taman landscape juga memberikan pengunjung kesempatan untuk menjelajahi dan belajar tentang tanaman asli Qatar dan peran mereka dalam budaya Qatar. Inilah salah satu instalasi yang ada di Museum Nasional. Gua seperti ini penjelasannya. Ini ada hand sanitizer otomatis dan ini penjelasan pintu masuknya. Ini gua-gua yang ada di Qatar kira-kira gitu. Ini berikut petanya, coba kita masuk ke dalamnya. Assalamualaikum. Ini ada air. Ini tuh nggak pengap gitu. Ini ada kelelawar di atasnya. Di dalam saya nggak dapet sinyal, jadi saya harus balik keluar. Coba saya balik lagi ya. Kalau ini nggak dapet sinyal, saya akan coba rekam pakai video. Tadi tiba-tiba sinyalnya hilang ya. Ini masuk. Ini di sini masih dapat. Nah, ketika di bagian kelelawar ini ya, teman-teman bisa lihat di bagian atas. Nah, itu tuh kelelawar buatan yang memang ada di gua asli. Coba kita lihat sampai sini apakah dapat sinyal. Di setiap dindingnya itu ada ukiran-ukiran. Long ago people in Qatar picture in rock. Jadi dahulu kala orang-orang Qatar itu mengukir wajah tergambar di bebatuan. They drew what they saw in the world around them. Jadi mereka menggambar apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Terus nah ini ada krokek nih. Jadi lihat ke dinding apa yang kita temui, saya ingat. Saya. Di dalam dingin banget teman-teman, saya nggak pakai jaket, bener ini dingin banget.
Coba kita masuk ya. Ini kalau nggak dapet sinyal berarti ya emang nggak ada sinyal ya. Tadi saya soalnya sempat terputus. Nah ini trotoar yang ada, plus ada bunyi-bunyian kalau teman-teman kedengaran di sini. Ini udah tokek raksasa. Nah ini gambar-gambar yang tadi dimasuk. Ini ya karena belum, waktu itu kan tidak secanggih sekarang ya, kita bisa googling ya, mereka gambar aja. Ini gambar misalnya ikan ya, mereka gambar ikannya gitu. Ini dipisahkan banyak. Nah ini tempat air ya. Oke, nah ini kita jalan keluar. Ini tulisan Arab, yang bisa baca. Do you hear a squeak, clap, or flutter of beds? Kelelawar bergelantungan di gua. Oh dingin banget di sini. Bakar aja teman-teman. Oke. Udah, pintunya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah di luar gua. Jadi itu gua salah satu wahana atau permainan atau instalasi yang ada di Museum Nasional di Qatar. Kenapa sepi? Lagi-lagi saya jelasin. Di Qatar itu hari Minggu merupakan hari pertama kerja. Jadi seperti hari Senin di kita. Mereka liburnya itu Jumat Sabtu. Jadi cukup menjelaskan kenapa di museum ini tidak terlalu ramai. Tapi karena Piala Dunia ada sejumlah warga atau pendatang atau pengunjung asing yang melihat keindahan museum ini. Nah, ini unta, ini penjelasannya. Nah, kita coba. Ke lorong sini. Sini nggak boleh ngerokok. Wow. Ya. Ini bisa di atas. Nanti coba kita lihat di atas kayak gimana. Ini namanya Museum Nasional Qatar, teman-teman. Bahasa Inggrisnya National Museum, dan yang perlu diapresiasi
setiap tempat umum mereka selalu memikirkan difabel ya. Ini nih bukan cuma di sini, tapi di stadion, di metro, di mall selalu ada tangga yang memudahkan memakai kursi roda untuk mengakses setiap tempat. Coba kita foto di sini dulu. Terus saya ada 2 ponsel, jadi satu bisa buat foto aja. Oke, ini bagian luarnya. Dari tadi saya live di bagian luar. Coba kita masuk ke dalam. Kita cari pintu masuknya. Jangan kemana-mana. Tetap bersama Tribun Network langsung dari Qatar.